Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama channel Keluarga Wijaya ya. Channel kebetulan ini Pak Halim Wijaya juga namanya. Kita satu keluarga nih kita satu keluarga ya dari Mbah Nabi Adam. Baik teman-teman semuanya ya, seperti janji kita di video pertama kemarin, jadi kita di video sesi 2 ini kita masih bersama dengan Pak Halim dari Omah Khitan Ngalam, salah satu layanan khitan modern yang ada di Malang Raya. Tapi walaupun berada di Malang, melayani luar Malang dan bahkan luar pulau ya. Pulau, betul kali. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita yang mau dibahas tentang apa sih, yaitu tentang sebenarnya ini ya, tentang urgensi khitan ya Pak Halim ya. Kita mungkin beberapa teman ada yang ayah bunda yang belum tahu penting nggak sih khitan itu, dan alangkah baiknya khitan itu tuh dilaksanakan sejak kapan sih? Nah gitu ya. Baik. Mungkin kepada Pak Halim kami persilakan. Baik, terima kasih kali. Ya. Jadi sejatinya khitan itu ibadah ya. Khitan itu ibadah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan pada umatnya untuk berkhitan, untuk mengikuti juga syariat dari Rasulullah SAW. Jadi kalau menurut sunnah Nabi, khitan itu baiknya saat usia 7 hari kali. 7 hari ya. Bisa dilakukan. Kemudian kalau urgensinya itu saat ananda atau putra ayah bunda itu mengalami yang namanya perlengketan di ujung dari titiknya. Itu urgensi ya. Misalkan nih ananda pipisnya nyeri. Oke. Kemudian saat pipis melembung tuh ujungnya. Melembung, kemudian kemerahan. Nah, itu urgensinya memang harus dikhitan kali. Jadi saat ananda mengalami seperti itu, memang pilihan tepatnya adalah khitan. Nah, tetapi kalau misalkan saat kondisi seperti itu ananda itu panas, badan ya diobati dulu. Panasnya kita turunkan, kemudian setelah turun kondisinya membaik, baru kita khitan. Itu adalah obat yang tepat untuk kondisi seperti femosis tadi itu. Oke. Kondisi yang sulit pipis tadi, betul, itu namanya apa Pak? Femosis ya. Iya. Baik. Ada pelengketan di ujung titiknya atau di periputium namanya. Oke, Pak. Berarti kalau kita recap ya, kita ulangi bahwasanya khitan ini sebenarnya disunahkan ketika bayi baru lahir usia 7 hari ya. Itu sunahnya seperti itu. Nah, sampai kapan ya? Sunat anak, sunat dewasa pun kita melayani semuanya. Iya, sudah usia 40 tahun mau di repair atau dibenerin nih bentuknya, kita juga bisa kali gitu ya. Yang dulu sunatnya kayak kembang-kembang, kayak mawar itu bisa, itu kita benerin nanti. Menerima reparasi ya. Reparasi baru denger ini keren. Jadi buat ayah bapaknya ya. Ya, iya untuk bapaknya ini. Bentuknya nggak estetik, nah ini bisa ini kita benerin ini. Oh, insya Allah. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada juga ketika anak nih, misalkan wah, saya baru tahu nih Pak, ternyata sunnah, mungkin ketika dia udah kelas 1, 2 SD dan sebagainya itu tetap namanya sunat ya, sunnah ya. Betul. Sunnah, cuman tadi yang dikatakan ketika usia 7 hari itu adalah fadliyahnya yang diutamakan seperti itu Pak ya. Nah, kemudian gini Pak, ada nih beberapa kasus itu anak itu takut khitan Pak. Nah, itu solusinya gimana Pak? Mungkin buat teman-teman yang anaknya pengen nih, orang tanya mungkin, ini mumpung akhir tahun nih, mau liburan ya, pengen khitan, tapi anaknya tuh masih ragu atau mungkin takut, apa Pak? Mungkin ada info yang membuat anak-anak itu jadi, wah kayaknya harus segera ya, harus berani ya. Jadi memang merayu anak itu susah-susah gampang kali ya. Kalau sudah gak mau, takut, nah ini memang susah. Jadi memang peran dari ayah bunda itu sangat penting ya. Kalau saran kita sih, yang pertama kita jelaskan nih manfaat sunat itu seperti apa ya. Nanti kita bisa jelaskan, bisa konsultasikan ke kita. Nah, itu manfaatnya apa. Kemudian
bisa nih dirayu dengan apa? Kasih hadiah kali. Nah itu bisa semangat nih anandanya, kasih hadiah ya. Nanti habis sunat dibeliin misalkan mobil remote atau diajak traveling, diajak healing. Nah, itu kan bisa semangat ya kali ya. Wah, atau ini habis kita nanti diajak umroh. Nah, Masya Allah ini bagus ini. Terus jangan ditakut-takuti kali ya. Misalkan kalau ayahnya dulu itu sunatnya pakai gunting, pakai laser, ya jangan disampaikan. Ya, disampaikan kalau kita sekarang ini sudah modern sudah ya. Tanpa jarum suntik, tanpa dijahit, tanpa diperban. Beda sama ayah kita dulu ya, sama zamannya kita dulu ya. Beda, nah itu disampaikan kali, sehingga Ananda itu bisa lebih tenang, bisa nyaman. Oh iya, sunat itu menyenangkan ternyata ya. Nah itu bisa itu kali. Oke, buat ayah bunda yang belum sempat menyimak episode 1 ya silakan dicek di linknya di deskripsi box, itu kita sertakan jenis-jenis hitan itu apa aja sih dan kelebihan dan kekurangan, bunda cek di situ aja. Oke, lanjut di video ini. Jadi mungkin saya selaku customer ya dari Omah Hitan Ngalan juga mungkin mau sharing juga. Jadi kebetulan kalau anak kami sih bisa dibilang tanpa membujuk tapi malah pengen sendiri ya. Nah, apa mungkin yang ada dipertanyakan ayah bunda, kok bisa anaknya kali ini kok pengen gitu, padahal sedangkan yang lain tuh harus dibujuk-bujuk. Betul. Bahkan saya sendiri di waktu kecil dulu itu dikejar-kejar juga ya, harus tangkap lah. Enggak sampai lari, cuman Pak Lesa pinter. Kamu kalau berani sunat nanti tak kasih kambing satu. Wah, itu termasuk hadiah Pak ya. Termasuk hadiah itu salah satu tip. Nah, sedangkan kenapa kok anak kami minta bahkan ngotot Pak? Jadi sendiri kali ya. Minta sendiri bahkan ngotot ini. Kemarin padahal dulu kita pengennya hitan itu di waktu ini Pak, tahun Idul Adha kan. Cuma ternyata Pak Alim ada jadwal, terus kita juga ada jadwal untuk keluar kota juga. Jadi sejak saat itu tuh kita di rumah selalu ayo kapan kayak gitu loh Pak. Nah rahasianya apa teman-teman? Jadi ternyata anak kami ini yang namanya Kahfi ini kan hari-harinya nih belajar adzan, terus mulai adzan, terus kemudian terkadang ya namanya musola di kampung ya Pak ya. Itu terkadang yang jadi imam itu mungkin pas ada acara keluar gitu loh. Jadi dia tuh berpikir gini pulang itu, ya gimana kalau lama nggak datang terus yang ada hanya anak-anak terus sama ibu-ibu, bapak-bapaknya mungkin ada hajatan atau harus ada acara yang tidak bisa hadir di situ, bisa nggak kalau aku jadi imam gitu kan? Kebetulan kan dia udah mulai hafal surat pendek sih seperti itu. Cuman akhirnya kita sampaikan juga, gini nak. Untuk saat ini belum boleh. Kenapa? Karena kamu belum hitan. Karena kalau anak itu belum hitan di dalam penisnya ya, di ujungnya itu masih menyimpan najis gitu. Terus dia tanya, berarti aku harus gimana biar bisa kasih solusi itu gitu yang ya udah kamu harus hitan. Akhirnya dia mikir sehari 2 hari, kayaknya tekadnya berat banget. Mungkin dia berpikir bahwasanya ketika mungkin terutama waktu Isya ya, kalau maghrib insya Allah imamnya cukup banyak alternatif. Tapi kalau pas Isya terkadang kalau mungkin ada undangan hajatan itu kan kadang orang undangannya habis maghrib, Isya adzan itu belum selesai gitu loh, karena nunggu teman-temannya dan sebagainya. Nah dari situ dia berpikir ketika nanti sudah hitam dia membayangkan Bismillah lah belajar jadi imam yang istilahnya mengesahkan dalam artian sudah nggak ada najis, karena kalau sudah hitam kan nggak ada najis artinya di situ sudah sah, dan walaupun jadi makmum pun dia tidak sampai istilahnya memutus saf dan seperti itu ya. Jadi itu teman-teman, jadi ternyata dari situ si anak ini punya sebuah alasan gitu ya, dimana ayah bunda bisa menemukan alasan itu untuk anak-anaknya. Oke, nak mungkin kalau dia yang suka adzan, suka sholat bisa dipantik dari sisi itunya. Tapi kalau mungkin belum ada alasan urusan agama, mungkin hadiah yang paling menyenangkan ya. Seperti itu. Memang sangat luar biasa ya anaknya kali ini. Alasannya itu karena ibadah ya. Ini luar biasa. Insya Allah Ananda jadikan anak yang soleh ya kali. Amin Allah. Amin. Dan juga kita berdoa Pak Alim ya, semoga anak-anaknya bunda ini dimudahkan. Amin.
diberanikan juga ya, karena memang ketika anak-anak ini sudah belajar jamaah di musola, di masjid itu harapannya lebih sempurna ya. Betul. Karena memang mau nggak mau ketika anak belum hitam itu pasti adanya najis yang nggak bisa hilang, nggak bisa, masih tersimpan di dalam kulupnya. Betul, di ujung kulupnya di dalamnya juga. Iya Pak. Nah ini dari pengalaman hitam anak saya ini kan kemarin karena dia masih usianya 9 tahun ya. 9 tahun ya. Saya sendiri juga lupa kalau masa kecil saya dulu itu apa istilahnya menerapi itu membuka kulupnya itu itu. Nah ini mungkin dikasih wawasan kepada ibunda yang memang mungkin anaknya sudah berniat hitam untuk dicoba diterapi. Ya betul ya bunda. Jadi sebelum Ananda hitam itu alangkah baiknya kalau memang masih jauh-jauh hari ya atau jauh-jauh masih bulan apa gitu, masih planningnya bulan apa, itu bisa tuh dicoba dibuka ya kulupnya itu, tapi tidak usah dipaksa ya, bisa saat mandi, bisa dengan sabun, bisa dengan baby oil, pelan-pelan diurut. Kalau bahasa Jawanya itu apa ya kali, dipliek gitu ya kali ya. Dipliek itu bagus sekali ya. Nanti kami untuk zaman sekarang itu hampir 80% Ananda itu masih lengket kali, masih lengket, sehingga kita saat proses hitam harus membuka dulu, tentunya dengan kondisi sudah terbius ya, itu nggak nyeri. Nah kalau belum hitam, untuk ayah bunda untuk planning ke depannya itu paling enggak coba sih dibuka atau dipelurut. Kalau Ananda malu, boleh nih diajari sendiri ya, pelan-pelan dipelurut gini sampai terlihat dari, kalau bahasa medis itu gland penis atau kepala dari bulu atau titiknya itu terlihat sempurna. Nah kalau sudah terlihat sempurna, nanti untuk proses penyembuhannya juga lebih cepat kali. Betul, karena kalau kondisi titik itu masih lengket, nanti dia bisa proses penyembuhannya bisa agak sedikit basah, akan mengeluarkan cairan. Nah seperti itu. Oke, jadi itu tips yang sangat bermanfaat ya bunda. Jadi kalau bahasa kulanan sarang gitar ya, itu diplecek nih. Oh diplecek nih, nah ini beda. Dipikirin ada bahasa apa pun. Jelas bagian ujung itu apa giwir-giwir itu ya, kulupnya itu di apa? Ya, tarik pelan-pelan. Itu juga salah satu menjadi jembatan ini Pak Alim untuk seks edukasi ya, bahwasanya ketika kita menjelaskan anggota alat vital untuk anak kita, sebenarnya sebagai orang tua itu kita nggak perlu merasa itu tabu ya. Betul. Karena memang anak-anak itu di sekolah pun mempelajari itu. Betul. Jangan sampai kita sungkan menjelaskan, itu burungnya berdiri jangan dikucel-kucel misalkan. Padahal anak-anak ini kan tanya, kan istilahnya ada beberapa anak yang nggak tahu. Anak saya sendiri lah loh, tanya ke bunda ini kenapa kok berdiri gitu. Nah, kan anak-anak kadang nggak tahu, sedangkan secara fitrahnya ya manusia, terutama laki-laki, di pagi hari itu seringkali ya secara disiplin pasti berdiri gitu kan. Berdiri. Nah, kadang anak-anak itu ini bisa jadi salah satu jembatan untuk seks edukasi, di mana itu menyampaikan bahasanya pun nggak perlu istilahnya ini namanya burung nggak gitu, ini namanya penis gitu ya. Apa disampaikan, kenapa? Karena jangan sampai ketika anak-anak nanti ujian terus kemudian ada soal biologi, apa nama alat vital laki-laki, burung ya salah gitu kan, namanya ya penis gitu. Memang itu namanya gitu, bukan sesuatu yang tabu teman-teman. Jadi di sini selain kita belajar tentang dunia kita juga belajar tentang seks edukasi, di mana insya Allah ilmu ini pun juga cukup bermanfaat ya Pak. Insya Allah ayah bunda ya. Dan jadi buat ayah bunda juga yang pengen butuh solusi tentang konsultasi lebih dalam ya tentang seputar perhitanan, teman-teman bisa kontak aja WA ya yang kita sertakan di deskripsi box, di mana di situ dari Omah Hitan Ngalam siap membantu ayah bunda yang ingin tanya-tanya dulu ya. Jadi di situ ayah bunda bisa WA dulu, kalau mungkin nggak puas minta jadwal Pak kapan bisa telepon gitu ya, atau telepon ketemu juga bisa ya, buat janji dulu sama biasa. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like juga postingan ini, biar semakin banyak orang yang tahu betapa pentingnya khitan dan urgensi khitan itu kayak gimana sih, nah seperti itu. Nah, dan juga jangan lupa untuk di-share ke saudaranya, mungkin ke teman-teman sekolah dan sebagainya, siapa tahu ya Pak ya
ada yang membutuhkan info seperti ini, kok mungkin ada keluhan-keluhan tertentu, karena memang setiap anak itu kan unik, berbeda-beda. Jadi dari situ ayah bunda bisa konsultasi, dan tenang aja untuk konsultasi free ya, nggak bayar. Free, datang langsung kita cek, karena ada beberapa kali yang kondisi penisnya itu bisa dihitan dan tidak bisa dihitan kali. Ada juga kali. Kita sedikit ya, kita kasih bocoran ya, kita spill nih. Ada namanya hipospadia kali. Namanya hipospadia itu ujung ataupun jalan dari pipisnya berada di bawah kali. Di bawah. Yang harusnya itu normalnya kan di tengah tuh kali. Jadi di bawah nih. Kalau masih di kepala dan jaraknya 0,5 lah paling tidak senti dari tengah, itu masih tidak masalah. Tapi kalau sampai di batang atau nun sewu sampai di daerah skrotum atau telur itu sudah tidak bisa kita tapi harus dioperasi kali dengan spesialis urologi. Jadi jangan sungkan-sungkan ya ayah bunda untuk konsultasi dulu ya. Masih banyak kok yang bisa dihitan juga banyak. Siap. Gitu ya. Pepatah mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Maka banyaklah ketika punya keluhan, bertanyalah kepada ahlinya. Boleh free konsultasi ke kita. Insya Allah Pak Halim ini ahlinya di bidang perhitanan ya teman-teman. Insya Allah. Menghitan ngalam ini sejak tahun berapa Pak? Mungkin teman-teman penasaran. Alhamdulillah kalau kami sudah mulai menghitan itu mulai 2008 kali. 2008. Iya. Artinya sudah cukup lama ya. 15 tahun lebih. Sudah banyak burung yang terbang. Sudah berapa ratus sampai hampir. Jadi kalau menghitan itu sendiri memang kita lebih ke brand ya. Kita tuh brand karena ya sekarang kan zamannya zaman medsos ya kali. Kita harus punya brand nih apa nih. Nah ini baru 2020 kali untuk brand Memakitan Ngalam baru kita launching 2020. Tapi kalau kita sudah mulai 2008 sudah kita mulai. Siap. Dan buat Anda yang mau langsung datang ke sini, alamatnya di mana Pak? Baik, alamat kami, klinik kami di Lowodoro, Gang 2, RT 8 RW 4. Untuk persisnya itu di depan perumahan Gadang Mandiri ya bunda, atau di depannya Balai RW 4 Kebonsari. Nanti ada tuh bisa di search di Maps, Google Maps sekali langsung aja Memakitan Ngalam, insya Allah langsung muncul. Langsung titiknya akurat, nggak bakal tersasar. Nggak bakal tersasar. Oke deh, baik, terima kasih. Nggak terasa udah cukup lama untuk sesi kali ini, dan terima kasih banyak Pak Halim. Terima kasih Pak Halim. Buat teman-teman sekali lagi, subscribe, like, dan share. Jangan lupa komentar ya. Mungkin kalau mau bertanya-tanya, insya Allah kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Nanti kalau Pak Halim juga cek komentar, bisa ada yang boleh jawab, dijawab juga. Ya, teman-teman sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Tetap selalu berbuat baik karena kebaikan itu keren. Kindness is cool. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.